I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan menjelaskan arus kas pada kasus UD Buana soal UKK tahun 2023. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, data yang diperlukan untuk membuat arus kas yaitu yang pertama cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas, lalu cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas, yang ketiga ada petty cash journal, dan yang terakhir ada jurnal penyesuaian atau adjustment journal. Kita mulai untuk yang pertama, mengambil dari cash receipt journal. Jadi untuk membuat arus kas, yaitu angka-angkanya kita ambil dari cash in bank. Semua cash in bank ini kita ambil angkanya untuk dimasukkan ke dalam laporan arus kas. Yang pertama ada penerimaan dari pelanggan. Penerimaan dari pelanggan di sini kita menerima uang dari pelanggan yaitu atas JBLX, lalu Digital LX, ada penjualan tunai, lalu ada Digital LX lagi, penerimaan piutang yang dihapuskan, dan Maju LX. Semuanya yaitu berjumlah Rp586.900.000. Ini merupakan penerimaan dari pelanggan. Maka kita masukkan angkanya Rp586.900.000. Jadi seluruh yang ada di cash receipt journal, angkanya kita masukkan ke dalam arus kas dengan nama penerimaan dari pelanggan. Setelah itu kita masuk ke dalam cash payment journal. Di dalam cash payment journal ini juga angkanya yang kita ambil. Di sini ada pembayaran kepada pemasok. Pembayaran kepada pemasok yaitu terdiri dari PT Margonda, PT Sahabat, lalu ada PT Margonda lagi, lalu ada Firma Makmur. Dari keempat ini jumlahnya kita tambahkan, masing-masing angkanya kita tambahkan. Sehingga ini yang namanya pembayaran kepada pemasok. Karena pembayaran maka harus dikurangkan. Lalu berikutnya ada expense payable. Expense payable ini ada di cash payment journal sebesar Rp2.500.000. Jadi Rp2.500.000. Lalu di petty cash juga ada expense payable. Di sini ada expense payable sebesar Rp975.000. Maka ini ditambahkan. Jadi pembayaran expense payable-nya sebesar Rp3.475.000, yaitu diambil dari 975 ditambahkan dengan 2.500.000. Jadi sehingga jumlahnya sebesar Rp3.475.000. Lalu berikutnya ada pembayaran PPN payable. Pembayaran PPN payable kita lihat cash in bank-nya. Pembayaran PPN payable sebesar Rp1.500.000. Maka kita isi di sini karena merupakan pembayaran maka kita kurangi sebesar Rp1.500.000. Lalu berikutnya kita ambil dari petty cash ada advertising expense Rp675.000, maka kita pindahkan advertising expense Rp675.000. Lalu berikutnya ada store supplies. Store supplies Rp900.000, maka kita pindahkan store supplies
Rp900.000. Lalu ada other operating expense. Kita lihat other operating expense sebesar Rp500.000. Kita pindahkan other operating expense Rp500.000. Berikutnya ada interest revenue dan bank service charge. Untuk interest revenue dan bank service charge ini kita ambil dari jurnal penyesuaian. Dan inilah jurnal penyesuaiannya, bank service charge dan interest revenue. Bank service charge yaitu sebesar Rp250.000, maka mengurangi pendapatan. Sedangkan interest revenue menambah pendapatan, yaitu Rp5.320.000. Setelah selesai, ini merupakan arus kas dari aktivitas operasi bersih. Seluruhnya kita kurangi dan kita tambahkan, sehingga menjadi Rp229.620.000. Berikutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Di cash payment journal ada yang belum kita masukkan angkanya, yaitu pembayaran angsuran bank sebesar Rp19 juta. Maka kita masukkan di sini Bank Mandiri Loan Rp16 juta dan interest expense Rp3 juta. Jadi jumlah seluruhnya ada 19 juta, yaitu terdiri dari Bank Mandiri Loan dan interest expense. Kita tambahkan. Hasil ini kita kurangi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jadi arus kas aktivitas operasi kita kurangi dengan arus kas bersih aktivitas pendanaan. Karena ini merupakan pengeluaran. Maka jumlahnya sebesar Rp210.620.000. Berikutnya, kas dan setara kas awal periode kita ambil dari buku besar. Di sini yaitu saldo awal, cash in bank. Kita tambahkan dengan saldo awal petty cash. Maka angkanya kita masukkan ke dalam kas dan setara kas awal periode sebesar Rp52.570.000. Lalu berikutnya terakhir kas dan setara kas akhir periode, yaitu diambil dari kenaikan bersih. Kita tambahkan dengan kas dan setara kas awal periode. Ini merupakan kenaikan bersih sebesar Rp263.190.000. Itulah tadi cara membuat cash flow report atau arus kas menggunakan metode langsung. Dari sini, apakah pekerjaan kita benar atau salah, bisa kita bandingkan dengan cash in bank ditambahkan dengan petty cash saldo akhir, yaitu ini cash in bank akhirnya Rp256.440.000 ditambah dengan Rp6.750.000. Maka ini balance dengan kas dan setara kas akhir periode. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.